Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Pada kesempatan ini kita akan belajar latihan soal tes akhir modul pada modul Akidah Akhlak. Setelah beberapa konten saya buatkan tentang modul dan hasil resum modul pada kesempatan kali ini Bapak Ibu selaku peserta PPG akan latihan untuk mengerjakan belajar soal tes akhir modul. Sebelumnya saya ingatkan untuk selalu ikuti channel saya dengan cara subscribe, like, and comment agar channel ini berkembang dan bisa memudahkan Bapak Ibu dalam penugasan selama PPG. Baiklah, kita mulai saja untuk belajar latihan soal tes akhir modul dengan modul Akidah Akhlak. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu guru selaku peserta PPG bisa menyimak dan menjawab terlebih dahulu, kemudian nanti bisa ditulis jawabannya benar berapa di kolom komentar video saya ini. Langsung saja kita menuju soal nomor 1. Latihan soal tam Akidah Akhlak. Soal nomor 1. Allah adalah Raja, pemilik alam semesta yang tidak ada tandingan kekuasaannya. Perhatikan ayat berikut ini. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Berdasarkan ayat tersebut, analisis makna Asma al-Husna yang sesuai adalah A. Allah adalah penguasa yang maha adil. B. Allah pemilik kekuasaan yang maha penyayang. C. Allah pemilik kekuasaan yang maha berkehendak. D. Kasih sayang Allah diberikan kepada yang taat. E. Allah pemilik seluruh kerajaan. Silahkan Bapak Ibu menjawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Ayat ini Ali Imran ayat 26 menjelaskan bahwa Allah pemilik seluruh kerajaan. Di sini kuncinya ada kata-kata malikal mulki tu'til mulka Allah lah yang merajai atau pemilik seluruh kerajaan. Lanjut soal selanjutnya. Latihan soal tam Akidah Akhlak. Soal nomor 2. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi makhluknya. Allah memberikan kasih sayangnya kepada hambanya yang taat. Dalam konteks saat ini, hal berikut adalah bukti bahwa Allah maha pengasih dan maha penyayang, kecuali A. Seorang pezina yang hartanya banyak. B. Seorang tunanetra yang pendengarannya tajam. C. Seorang difabel yang hafal Al-Quran. D. Seorang tukang becak yang anaknya dokter. E. Seorang pencuri yang dipotong tangannya. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Bapak Ibu, di sini yang kecuali bukan merupakan bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, yaitu seorang pencuri yang dipotong tangannya. Lanjut soal nomor 3. Latihan soal tam Akidah Akhlak. Soal nomor 3.
Karomah adalah karismatik yang Allah titipkan kepada kekasihnya yang taat. Banyak orang yang dititipkan karomah oleh Allah. Berikut adalah contoh karomah kecuali: A. Siti Maryam yang dapat menghadirkan makanan. B. Umar bin Khattab yang mengirim surat untuk Sungai Nil agar kembali mengalirkan air. C. Wali yang bisa berpindah tempat dengan cepat. D. Ulama yang bisa memecahkan batu dengan tangan kosong. E. Musa yang membelah lautan. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Musa yang membelah lautan. Ini merupakan contoh dari mukjizat ya Bapak Ibu. Lanjut soal selanjutnya. Latihan soal tam akidah akhlak. Soal nomor 4. Orang yang memiliki kuwah al-ilmi akan menghasilkan hikmah. Hikmah ini akan memberikan turunan akhlak yang nantinya secara otomatis akan dimiliki orang tersebut. Hikmah dari kuwah al-ilmi kecuali: A. Shawab azan. B. Sikobah ar-ra'yi. C. Husnu at-tadbir. D. Jaudat ad-din. E. Kibar an-nafas. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Kibar an-nafas. Ini merupakan bukan hikmah ya dari kuwah al-ilmi. Soal selanjutnya, silahkan Bapak Ibu, saya ingatkan nanti benar berapa bisa ditulis di kolom komentar. Soal nomor 5. Imam Al-Ghazali menyempurnakan kekuatan yang membentuk akhlak dalam jiwa manusia menjadi 4 kekuatan. Yang tidak termasuk 4 kekuatan pembentuk akhlak adalah: A. Quwwah al-adl. B. Quwwah az-zahwah. C. Quwwah al-ghadab. D. Quwwah al-ilmi. E. Quwwah al-akhlak. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Quwwah al-akhlak. Quwwah al-akhlak merupakan bukan termasuk ya 4 kekuatan pembentuk akhlak. Lanjut soal selanjutnya. Latihan soal tam akidah akhlak. Soal nomor 6. Seorang muslim yang berakhlak akan memiliki quwwah al-ghadab yang menghasilkan syaja'ah. Syaja'ah ini akan memberikan turunan akhlak pada orang beriman. Turunan dari syaja'ah ini kecuali: A. Al-karam. B. At-tatawur. C. An-najdah. D. Al-ihtimal. E. Al-hilm. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. At-tatawur ya, atau at-tahawur. Ini merupakan bukan turunan dari syaja'ah. Soal selanjutnya, latihan soal tam akidah akhlak. Soal nomor 7. Kelak di hari akhir, bumi akan tergoncang dan hancur berkeping-keping. Berbagai tempat akan runtuh dan tidak tersisa lagi.
Hal ini menggambarkan betapa mengerikannya hari kiamat yang memiliki nama lain: A. Yaumul Qiyamah, B. Yaumul Zalzalah, C. Yaumul Haqqah, D. Yaumul Akhir, E. Yaumul Mizan. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Yaumul Haqqah. Soal selanjutnya, latihan soal tam akidah akhlak, soal nomor 8. Perhatikan surat berikut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasturunna su'astatal liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, 1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. 2. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. 3. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? 4. Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. 5. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. 6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. 8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Surat tersebut adalah salah satu surat yang menggambarkan kondisi saat kiamat tiba. Berdasarkan surat Al-Zalzalah, hal yang perlu kita lakukan adalah A. Memperhatikan amalan yang dilakukan agar terhindar dari perbuatan buruk dan selalu mengamalkan amalan baik. B. Meyakini dalam hati bahwa saat kiamat tiba bumi akan hancur. C. Menjaga bumi dari berbagai kerusakan. D. Membangun komunikasi kelompok sebagai persiapan di alam kubur. E. Menghormati orang lain yang berbeda pendapat. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Memperhatikan amalan yang dilakukan agar terhindar dari perbuatan buruk dan selalu mengamalkan amalan baik. Soal selanjutnya, latihan soal tam akidah akhlak, soal nomor 9. Perhatikan ayat berikut. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat tersebut adalah ayat yang meminta manusia untuk A.
menerima ketetapan Allah dan memaksimalkan ikhtiar. B. Menerima takdir. C. Berusaha mengubah takdir. D. Menerima penjagaan malaikat. E. Menolak takdir. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Menerima ketetapan Allah dan memaksimalkan ikhtiar. Soal selanjutnya. Latihan soal tam akidah akhlak soal nomor 10. Malu adalah rasa yang perlu dimiliki orang beriman. Karena tidak mungkin orang disebut beriman jika tidak tahu malu. Malu yang paling tepat kecuali A. Malu berbicara di depan umum. B. Malu saat datang terlambat. C. Malu jika sedengah terlalu kecil. D. Malu jika sholat di akhir waktu. E. Malu saat ditegur atasan. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Malu berbicara di depan umum. Soal selanjutnya. Latihan soal tam akidah akhlak soal nomor 11. Allah meminta umat Islam untuk selalu menghindari mubazir. Allah juga meminta untuk selalu berhemat. Contoh hemat yang tepat adalah A. Membeli kebutuhan selama sebulan sesuai dana yang dimiliki. B. Membeli makan 1 kali sehari. C. Bersedekah Rp2.000 per hari. D. Membeli makanan setengah porsi. E. Memilih jalan kaki padahal memiliki kendaraan. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Membeli kebutuhan selama sebulan sesuai dana yang dimiliki. Baiklah, kita menuju soal yang terakhir dari tes akhir modul ini. Soal selanjutnya. Latihan soal tam akidah akhlak soal nomor 12. Perhatikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut. Faqala ma alimta fiha qala ta'allamtul ilma wa qara'tul qur'ana wa almiltuhu fik. Qala kadabta innama aratta an yuqala fulan alim wa fulan qari. Faqad qila fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Artinya, kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang engkau perbuat sewaktu di dunia? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan membaca Al-Quran serta mengamalkannya di jalanmu. Lalu dijawab, bohong, kamu melakukannya hanya ingin disebut sebagai orang yang alim, yang qori. Kemudian Allah memerintahkan untuk disungkurkan wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Hakim. Hadis tersebut adalah hadis yang menggambarkan ketidakjujuran dalam aspek niat dan perbuatan. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan kejujuran dalam perbuatan adalah A. Posting foto sholat tahajud dengan niat mengajak follower. B. Mengisi list pemberi sedekah dengan mencantumkan nominal. C. Membagikan makanan gratis bagi yang membutuhkan. D. Membagikan video ceramah untuk mengingatkan orang lain. E. Posting video baca Al-Quran untuk mengajar. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah
C. Membagikan makanan gratis bagi yang membutuhkan. Demikian Bapak Ibu semuanya, pembahasan latihan soal tam akidah akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat. Channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini sukses PPG tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.